Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Untuk menjaga kesehatan jangan lupa untuk selalu menerapkan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Pelajaran hari ini adalah tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, pembelajaran 1. Fokus pembelajaran kali ini yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. 3. Melalui penugasan, siswa dapat menyusun konsep isi pidato dengan baik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita berikut ini. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut. Hanya tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. "Hai semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat?" seru belalang kepada barisan semut. "Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir," ujar komandan semut menjawab belalang. "Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang, nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang?" ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. "Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan," balas komandan semut. "Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan," semut kecil menambahkan dari barisan belakang. "Ah, semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri," tukasnya. Begitulah adanya sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan, hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Ya, benar, jawabannya adalah semut. Nah, setelah kalian membaca cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan jawabanmu pada bagan berikut dan tuliskan jawaban pada nomor yang sesuai. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut
Mengapa mereka harus melakukannya? Jawaban: kelompok semut tersebut sedang bekerja mengumpulkan bahan makanan untuk bekal persediaan. Para semut melakukan hal tersebut karena pada musim dingin sulit untuk mencari makanan. Jadi mereka mencari makanan saat makanan berlimpah. Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Jawaban: sikap belalang itu pemalas, meremehkan segala sesuatu dan tidak menghormati para semut. Sifat belalang tidak patut ditiru karena akan merugikan diri sendiri dan yang lain. Yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Jawaban: semut bekerja secara bersama-sama atau kerjasama dan bergotong royong dalam membawa bulir-bulir makanan untuk dibawa ke sarang mereka dengan cara berjalan bolak-balik dari tempat makanan menuju sarang. Selalu ada persatuan dalam pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat dilaksanakan. Yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jawaban: nilai kerja keras pantang menyerah, nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai kebersamaan atau gotong royong dan kepemimpinan. Kelima, apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Jawaban: pekerjaan akan lebih mudah dan cepat jika dilakukan dengan cara gotong royong atau kerjasama. Dengan persatuan dan kesatuan, tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Dengan kepemimpinan yang baik, maka suatu perkumpulan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya akan lebih baik dan mudah, serta lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Bekerja keras pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik, sesuai dengan yang diharapkan. Dengan saling menasehati satu dengan yang lain, maka keberhasilan suatu tujuan akan lebih mudah tercapai dan akan timbul rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Malas dan sombong hanya akan merugikan diri sendiri. Jadi, seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya. Semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh orang pemimpin. Nah, apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Baik, ayo isi diagram berikut. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan contoh jawaban berikut ini. Kelebihanku: yang pertama, mudah bergaul. Kedua, humoris. Yang ketiga, pantang menyerah. Keempat, rasa ingin tahu yang tinggi. Dan toleran. Kekuranganku: yang pertama, pelupa. Yang kedua, menunda pekerjaan. Yang ketiga, ceroboh. Yang keempat, penakut. Dan kelima, malas. Selanjutnya, apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Contoh jawabannya adalah, saya akan menggunakan prinsip SWOT. Kekuatan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Dengan kekuatan atau kelebihan saya akan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan atau kekurangan yang saya punya. Kelebihan saya tersebut mampu menghadapi segala tantangan atau ancaman. Saya akan berusaha memaksimalkan apa yang menjadi kelebihan saya dan memperbaiki apa yang menjadi kelemahan saya. Baik, menyadari kekurangannya, semut hidup dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Selanjutnya, catatlah beberapa kegiatan yang membutuhkan gotong royong di sekolahmu. Catatlah jawabanmu pada tabel berikut ini. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan contoh jawaban berikut. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong. 1. Melaksanakan piket kelas. Alasan, melaksanakan tugas piket akan lebih cepat selesai jika dilakukan bersama anggota regu piket. Kegiatan sekolah yang membutuhkan gotong royong yang kedua adalah mengerjakan tugas kelompok. Alasannya, tugas kelompok akan lebih bagus jika dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong yang ketiga adalah membersihkan halaman sekolah. Alasannya, karena membersihkan halaman sekolah yang luas membutuhkan banyak orang.
Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong yang keempat adalah melaksanakan upacara bendera. Alasannya, melaksanakan upacara bendera membutuhkan banyak petugas upacara. Dan kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong yang kelima adalah melaksanakan kegiatan permainan kasti. Alasannya, permainan kasti membutuhkan kerjasama beberapa orang pemain. Baik, gotong royong dan semangat kekeluargaan merupakan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial. Apakah kamu sudah melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari? Baik, untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita dirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Nah, baca sekali lagi isi pidato Pak Badru, kemudian tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan alternatif jawaban berikut ini. Beberapa pesan pada teks di atas diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Yang kedua, koperasi karyawan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dan pesan yang ketiga adalah kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi dan seterusnya. Isi teks sebelumnya adalah tentang koperasi dan kepemimpinan Pak Badru. Pak Badru mengedepankan musyawarah dan gotong royong serta kepentingan anggotanya.
Pidato Pak Badu di dalam teks sungguh menggugah. Bisakah kamu membuat teks pidato seperti itu? Kamu bisa merancang teks terlebih dahulu sebelum menjadikan sebagai teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rancangan teks pidato yang berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Ya, baik. Jika sudah, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Rancangan teks pidato. 1. Topik: bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Kedua, salam pembuka yang berisikan kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang ketiga, pendahuluan berisi pemaparan tentang musyawarah mufakat. Yang keempat, inti berisikan pembahasan topik musyawarah secara lengkap dan rinci, manfaat yang diperoleh, tujuan dan dampak dari musyawarah. 5. Penutup berisi penyampaian rangkuman atau intisari dari musyawarah untuk kepentingan bersama. Yang keenam, salam penutup berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana. Bergotong royong dan bermusyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.